sudah jadi. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the main lesson. Di sini kakak-kakak ini nanti akan sharing dengan kalian bagaimana kesehariannya sebagai customer service gitu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu berharap kalian bisa aktif karena menurut kamu ya nggak setiap satu minggu sekali juga kan, ini kesempatan yang langka, jadi mohon untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mengganjal atau bagaimana misalnya tips and tricks supaya kita bisa melayani nasabah dengan baik kan, tanpa grogi, nggak ngeblank ketika dihadapkan dengan nasabah dengan masalah-masalah yang belum kita tahu gitu. Gimana caranya? Silakan nanti bisa kalian tanyakan ke gitu ya. Nanti selebihnya diserahkan ke sini untuk kalian supaya bisa menggunakan cerita-cerita ini. Terima kasih. Silakan lanjut Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa adik-adik aja? Apa teman-teman? Ya, untuk adik-adik semua, terima kasih ibu-gurunya, kesempatannya. Kami dari Bank BKM Bekasi Jaya Indah bisa bergabung di sini. Nanti mungkin lebih banyak sharing aja ya sama teman-teman semua. Teman-teman semua kan di sini kalau guru kami kan perbankan. Boleh tahu nggak kenapa memilih perbankan? Jadi volunteer bisa jawab. Teman-teman ambil jurusan perbankan, mereka kan mahasiswa banyak kan jurusan lain. Nah, cowok-cowok terutama nih, cowok-cowok biasanya otomatis ngambilnya kenapa yang ambil perbankan? Boleh salah satu siapa yang mau jawab? Lebih suka Nah, kenapa? kalau sudah biasanya itu kan dengar, jadi pasti saya juga apa namanya di kulitnya itu, jadi lama-kelamaan kayak asik gitu melihat bangsa. Kalau ngitung, akuntansi juga ngitung. Jadi paling kalau teman-teman tadi terima kasih untuk jawabannya. Kalau misalkan ngitung berarti nanti kalau di bank mungkin teman-teman bisa masuk di teller atau di bagian akunting. Karena untuk bagian perhitungan mungkin kalau untuk di layanan depan itu nanti ada teller yang untuk hitung uang, transferan, yang kredit dan lain-lain. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Sedikit pokoknya. Yang lain mungkin ada yang tahu mungkin job desk-nya CS apa? Nasabah, tahu juga sama melayani nasabah. Nanti mungkin kalau di sini saya nggak sendiri, bahwa kakak Mini di sini kakak Mini sebagai customer service di Bank BKM Bekasi Jaya Indah. Kebetulan kakak Mini ini juga salah satu peserta. Kalau di BTN kita ada yang namanya Best Frontliner Award. Jadi itu semacam kompetisi untuk teman-teman di CS, teller ataupun di loan service, dan kakak ini sebagai salah satu best customer service Bank BTN. Saya saja untuk perbankan untuk perkenalannya. Nanti untuk materi customer service-nya teman-teman bisa diikuti dengan kakak Mini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau sharing-sharing, bisa tanya langsung aja, angkat tangan. Nanti kita bantu jawab sama-sama ya teman-teman. Untuk sebelumnya sudah ada yang pernah ke bank sebelumnya? Sudah sering? Sering enggak? Ini saya yang mau bikin semuanya. Ini banknya kakak Mini dong, ini bank Mini ya? Untuk selanjutnya materi sesi sharingnya kali ini kita nggak akan banyak
kebetulan tellernya cuma ada satu, jadi tidak bisa meninggalkan lokasi. Tapi kurang lebihnya, nanti saya ada sedikit semacam script atau panduan untuk role play di customer service dan juga teller. Tapi nanti nggak banyak, nanti mungkin teman-teman bisa bantu copy sendiri aja ya, gitu. Di sharing aja sama teman-teman ya. Ya dari saya mungkin silakan dilanjut dengan Pak Mini. Senang banget sih bisa hadir ke acara ini, apalagi dikabarin kalau yang akan hadir teman-teman semua ini kebetulan dari khususnya dari jurusan perbankannya langsung. Nah, di sini kalau berbicara mengenai customer service, karena kan yang harus saat ini customer service ya, jadi mungkin saya akan lebih fokus ke customer service. Pada umumnya customer service memang yang lebih sering untuk ketemu dengan nasabah, yang lebih sering ngobrol lama itu biasanya customer service. Kalau teller service mungkin lebih kayak masnya tadi ngitung-ngitung, dan mereka juga lebih banyak batas waktu untuk ngobrol ataupun transaksi itu mungkin lebih sedikit daripada customer service. Masuk ke Bank BTN itu sebagai customer service, jujur aja saya juga nggak paham apa-apa mengenai pelayanan. Saya sendiri aja dari jurusan akuntansi, dari jurusannya lebih menghitung daripada tuh ngobrol atau dialog. Nah, customer service itu pas saya masuk dijelaskan untuk melayani nasabah seperti yang diberikan tahu pada umumnya, melayani nasabah, membantu nasabah menyelesaikan komplain. Tapi nggak cuma itu, ternyata customer service itu luas banget teman-teman. Ketika saya masuk, dan saya pun juga belajar untuk hitung-hitungan juga, jadi nggak cuma hitung customer service pun pada akhirnya juga harus mengerti hitung-hitungan. Karena apa? Karena kita tugasnya menjelaskan ke nasabah itu. Nah, untuk saat ini mungkin yang pada umumnya yang bisa saya bantu sharing mengenai case untuk pembukaan rekening kali ya. Kalau teman-teman sendiri di sini biasanya triknya apa dialognya kalau dari sekolah? Kalau lagi ujian gitu untuk dialog antar teman-teman, jadi ada yang nasabah, ada yang CSP, biasanya triknya apa? Oh iya, itu apakaannya ya. Kalau case-nya apa biasanya? Pembukaan rekening kah atau handling komplain? Pembukaan rekening ya. Aja kali ya, pembukaan rekening di Bank BTN. Ini saya mengikuti prosedurnya sesuai dengan BTN-nya ya. Kalau pembukaan rekening biasanya tuh diawali apa sih teman-teman? Menyapa ya. Tapi kalau nasabahnya nggak dipanggil, nggak ada nasabahnya. Berarti step yang pertama, ini saya kasih kunci-kuncinya aja untuk menghafal teman-teman, karena dialog customer service itu diatur memang diatur, tapi kalau teman-teman sudah hafal kuncinya, kayaknya dialog itu akan otomatis keluar dengan sendirinya gitu. Saya di BTN memang dikasih namanya script ya, atau skenario bagaimana kita pembukaan rekening, bagaimana kita handle komplain. Tapi kalau kita tahu poin-poin pentingnya, itu juga ada pasti ngikutin step-stepnya. Yang pertama, yang pastinya manggil antrian dulu ya teman-teman. Dipanggil dulu nasabahnya ke depan buat kita mulai untuk transaksi pembukaan rekeningnya. Yang kedua, setelah manggil antrian, kira-kira apa? Apa?
Greetingnya kalau di sini diajarin seperti apa? Ya, benar sih. Pada umumnya greeting akan seperti itu ya. Selamat siang. Kemudian harus melakukan juga jam-jamnya ya. Kita mulai buka itu jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dan seperti awal saya sampaikan, dari jam 8 sampai dengan jam 11 ya. Jam 11 itu masih fokus selamat pagi. Kita jam 11 ke atas sampai dengan jam 3 sore itu sudah masuk selamat siang. Setelah untuk greeting awal selamat pagi, kira-kira nih siapa yang kita panggil, kita greeting, terus setelahnya kita harus ngapain nih sama si nasabahnya? Dipersilakan duduk ya. Oke, dipersilakan duduk nasabahnya. Setelah persilakan duduk, kira-kira kita harus memulainya dengan kata-kata apa ya? Gimana? Satu orang dong. Satu orang coba siapa yang berani? Tunjuk tangan. Ya? Tunjuk tangan terus itu Ya, langsung nggak bilang. apa-apa. Tunjuk tangan aja siapa yang berani. Ayo tunjuk tangan tadi nyawa. Iya, kita memperkenalkan diri, benar. Tapi dimulai dengan kita ya, bukan nasabahnya yang memperkenalkan diri. Kita perkenalkan diri dulu, kita ini siapa, kita ini bagian apa, tanya dulu kabarnya, biar kitanya juga sambil nafas tuh untuk kita pastikan pikiran kita tuh ya, aduh mau ngapain nih nasabah gitu kan. Kita relax dulu, kita tanya kabarnya sehat ibu, bapak, sehat, misalnya gitu. Alhamdulillah, saya ini dan semua servis, bapak dengan siapa, atau ibu dengan siapa, dengan Bu Linda misalnya. Bu Linda kabarnya baik, Bu, ada yang bisa dibantu, langsung terus bukan waktu untuk pertanyaan selanjutnya supaya membuka transaksi. Nah, kalau kitanya sudah ada yang bisa dibantu, kemudian nasabahnya sudah cerita nih keperluannya apa, sikap kita harus kayak gimana ya? Menanggapinya kita harus dengan bahasa apa? Ada yang tahu? Apa mbak? Kira-kira nih, udah nih ada yang bisa dibantu? Iya mbak, saya perlu ini. Nah, kira-kira kita harus ngapain? Oke, dari ketika nasabah udah mulai bercerita, kita tuh harus udah mulai tuh berpikir kembali kebutuhan si nasabahnya. Kita harus mengumpulkan pikiran, ini fokus. Kita tuh harus ngapain ya si nasabah ini? Nah, itu namanya kalau bidang understanding customer needs atau memahami si kebutuhan nasabah. Di situ kita harus mulai membuat catatan-catatan kecil di pikiran kita, intinya tuh dari cerita ibu bapaknya itu apa. Biasanya sih kalau mau pembukaan rekening, nasabah hanya cukup menceritakan saya mau buka rekening gitu doang. Oke, setelah itu kan tapi kita nggak bisa langsung transaksi dong. Oh ya udah, kita langsung buka pertemuan ini kan nggak bisa ya. Kita harus tahu dulu buka rekeningnya untuk apa, tujuannya untuk apa nih, untuk sehari-hari, untuk bisnis kan, atau misalnya mau ngajuin KPR di bank BTN itu juga bisa. Nah, kalau misalnya si nasabahnya udah mulai bercerita, saya membuka rekening, pada umumnya sih kalau di BTN untuk pengajuan KPR ya, membuka rekening untuk KPR mbak, untuk mengambil rumah. Nah, setelah itu kita harus apa lagi dari customer service? Ya, boleh jawab salah satu. Sebenarnya kalau misalnya apa aja jawabnya? Apa aja sebenarnya jawabnya?
nggak usah duduknya, langsung berdiri sih. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua kita. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Kejuruan Farmasi, Bapak Orpowoko Hamilo, Ibu Citra Hakcawani, Kepala Cabang Pembantu Bank BTN Bekasi Jawa Timur. Anak-anak sekalian, hari ini salah satu program dari jurusan adalah menghadirkan guru tangga dalam rangka pembelajaran untuk mata pelajaran layanan perbankan. Apa layanan perbankannya? Customer service. Mudah-mudahan dengan adanya customer service ini kalian bisa nanti banyak bertanya, banyak belajar, ya. Jangan diam sebu basah, jangan banyak ngobrol, perhatikan, ya. Baik, pertama mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Farmasi untuk kehadirannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah kita bersyukur Allah yang saya hormati Ibu Citra Hakcawani sebagai Kepala Cabang Pembantu ya di BTN, Ibu Nini yang memberikan materi sebagai guru tamu pada kesempatan ini, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru jurusan perbankan. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu dan saya yakin kalian senang sekali ya bertemu dengan praktisi-praktisi dunia perbankan yang mungkin bisa sharing ilmu, pengetahuan dan pengalaman ya menghadapi customer. Jadi yang namanya menghadapi customer itu nggak bisa cuma teori, tapi harus dipraktekkan. Salah satunya lewat simulasi ya Mbak ya, simulasi. Jadi dengan simulasi seperti ini kalian tahu, oh iya saya gimana cara melayani orang atau customer dengan baik. Walaupun bisa juga kalian datang ke bank, walaupun nggak ngapa-ngapain itu datang aja udah. Atau memang ada keperluan sekalian nemenin mama kamu misalnya, ke bank, ini mah. Jadi tahu sambil mencari dulu secara langsung, oh gitu caranya melayani. Ada perasaannya, kemudian di dalam ada yang mencari nama gitu ya. Kemudian nanti ada lagi yang memperjelaskan itu, lagi yang bagian itu syaratnya, dan bagaimana mereka menyambutkannya dengan baik, ya. Jadi itu kita praktekkan langsung. Walaupun kalian mungkin nggak terbiasa, tapi harus dibiasakan. Dan saya lihat di PKM agak kondusif dulu, anak-anaknya nurut sekali. Kalau disuruh coba salam yang baik, salam PKM ya namanya ya. Coba salam PKM gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Artinya apa? Itu pelayanan yang sama. Orang akan terkesan, ya. Tapi jangan lebay-lebay juga gitu ya. Secukupnya saja gitu ya. Jangan terlalu lebay juga. Kenapa? Orang butuhnya keramahan, bukan kelebayan gitu ya. Jadi bisa membedakan. Tetapi jangan juga punya masalah di rumah, ininya lama, tetapi mukanya cemberut. Nah ini juga beratnya, gitu ya. Oke, jadi mungkin nanti banyak hal yang bisa diinteraksi anak-anak misalnya ya ini ya. Itu mungkin dia
enak kita termotivasi. Saya tanya ke Mbak Citra, Mbak, kalau anak SMK ada nggak peluangnya di BTN? Ada dan bisa, ya, walaupun nanti ada tahapannya Mbak ya. SMK paling ya, mungkin masih PTN. Biasanya satu dulu ya, satu ya. Kalau kalian nanti jadwal udah dapet duit, dalam kuliah, gitu ya. Nanti lulusnya S1 sambil kuliah, sambil kerja, cari yang ekstensian. Sekolahnya apa, kuliah cuma 1 minggu misalnya ada. Artinya apa? Banyak peluang bisa dilakukan, ya. Jadi saya sih berharap kamu kalau nanti diterima di bank, jadi teller, kuliah lagi. Ya, jangan berpuas hati dengan ini jadi teller terus ya, jangan. Peluangnya besar kok untuk kamu, kesempatan itu besar. Tinggal kalian pertama semangat, yang kedua optimis, yang ketiga banyak doa dan usaha. Minta doa sama orang tua kalian juga, biar kalian bisa sukses. Ya, jadi tidak hanya dengan usaha, tapi juga dengan doa. Ya, itu harus dilakukan. Sehingga nantinya kalian tidak berpuas diri. Nanti waktu kalian dari bank ini, cari lagi dari yang lain, dari yang lain, ya. Banyak yang luar itu, ya. Yang jelas, nanti juga kalian tidak hanya di praktek seperti ini, tapi perlindungan kalian juga harus dipenuhi. Ya, kalian merasa ini keterampilan yang memang tidak unggulan. Ya, tanpa lihat kan apa tuh yang numerik gitu ya, tanpa melihat gitu, lihat di alfa gitu ya. Kalau dia satu-satu pelanggannya kabur duluan, ya. Jadi harus bisa balas apa yang lain lah gitu, peluang bukan sinyal itu atau aplikasi jahil gitu ya. Nanti juga mungkin dari depan ada aplikasi contohnya ya, mungkin nanti saya kasih contoh biar tahu persis seperti apa sebenarnya teknologi yang ada di dunia sekarang. Itu kira-kira ya. Dan juga saya sangat dukung sekali kegiatan dan kita berharap sharing-sharing seperti ini mungkin sering kita lakukan walaupun nanti bergantian ya, gurunya lah, karena memang ada keterbatasan waktu. Itu ya, jadi tetap semangat. Gali ilmu sebanyak mungkin, ya, potensi kalian besar untuk bisa maju, untuk bisa berusaha. Dan ini rata-rata mereka unggulan semua. Ini jurusan favorit ya sebenarnya. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Dan juga itu dari saya, sekali lagi terima kasih Pak Citra, Mbak Mimi atas respon yang cepat. Ini cepat sekali loh, saya baru kaget juga. Kita minta jadi tahu langsung respon, catatan juga. Jarang-jarang ya saya dapat langsung dari perusahaan langsung merespon, dikasih surat langsung datang hari ini juga. Ya, kita beri aplaus buat Mbak Dini dan Mbak Citra. Oke, terima kasih banyak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya dengan Bang Mimi. Bang Mimi, silakan. Bukan waktu. Kita beri tepuk tangan buat Bang Mimi. Terima kasih Pak Budi Tahiri. Oke teman-teman, kalian seperti Maria, ya sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman bisa ada kami dari BPTN, Mbak Citra, atau saya. Kalau mau nanya aja, nanti biar kita kasih tips and triknya gimana sih di lapangannya seperti apa sih menangannya gitu. Oke, kita lanjutin ya. Tadi kita notes sampai bagian understanding customer needs. Nah, sobat udah nyampein. Saya mau buka rekening buat bayar KPR. Nah, gitu
responnya customer service bahasanya harus kayak gimana ya? Seperti yang tadi saya sampaikan kan nggak mungkin ya, ayo kita bukain rekeningnya ini ya Pak. Itu kan satu arah ya. Itu sama aja kayak kita memaksakan si nasabah harus buka rekening ini gitu. Padahal memang walaupun produknya misalnya hanya itu saja, tapi nggak hanya di situ kita dapat informasi, harus ditanya lagi. Oh KPR rumah ya Pak ya, ada Pak tabungannya. Baru di situ kita sifatnya menawarkan, bukan memaksakan untuk membuka rekening. Menawarkan, Pak, BTN punya tabungan namanya BTN Batara untuk pembayaran rumah Bapak. Sebelumnya sudah dapat informasi Pak mengenai tabungan BTN Batara. Nah, ditanya lagi. Jadi komunikasinya dua arah teman-teman. Ya teman-temannya juga nggak ngomong sendiri, nasabahnya cuma diem aja dengerin itu, nasabahnya bisa-bisa ngantuk dan ujung-ujungnya nanti nggak paham sama si produknya. Kalau nggak paham nasabahnya di kemudian hari inilah komplain gitu. Jadi yang dari awal kita ajak komunikasi dua arah ya teman-teman, biar teman-teman nggak capek ngomong sendiri, terus juga si nasabah mengerti apa yang harus dibukakan rekeningnya gitu. Setelah itu kita tawarkan tuh, apa Bapak sudah dapat informasi mengenai tabungan BTN Batara? Kemudian nasabah misalnya menjawabnya belum dapat, barulah di situ kita menemukan untuk penjelasan si produknya. Baik Bapak, saya coba jelaskan ya Pak mengenai informasi produk tabungan Bataranya tersebut. Barulah di situ kita customer service punya yang namanya toolkit. Toolkit itu alat untuk menjelaskan atau berjualan. Toolkit itu kita sifatnya digital, jadi berbentuk PowerPoint, kita jelaskan di situ ke nasabah sama dalam satu aja jenis tabungan dia mau apa, saja atau dari sini nanti akan dibacakan di PowerPoint tersebut. Kita jelaskan dibacakan di situ. Setelah dijelaskan, kita sudah masuk poin informasi produk ya. Kalau udah dijelaskan, ini selanjutnya konfirmasi pemahaman produk. Kayak gimana sih biasanya kalau konfirmasi pemahaman produk? Ada yang tahu nggak bahasanya kayak gimana sih customer service kalau mau konfirmasi ke nasabahnya udah paham apa belum? Ada yang punya mungkin biasanya harus ngomong apa mengenai konfirmasinya? Tunjuk tangan aja. Gak apa-apa, coba aja Mbak. Biasanya harus ngomong kayak gimana kalau konfirmasi? Gak apa-apa, disebutin aja apa? Boleh? Ya boleh, gak apa-apa. Coba berdiri Mbak, namanya siapa? Mbaknya dari tadi bergumam kayaknya udah hafal banget ini. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Diasa Putri dari kelas 12 PKI 2. Nadia. Oke. Ya, gimana sih Mbak Nadia kalau misalnya kita mau konfirmasi pemahaman produk yang dimaksud di sini? Baik Bapak, apakah sudah paham? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nadia. Boleh? Dikatakan Nadianya. Makasih ya Kak Nadia. Bener banget itu yang diomongin sama Kak Nadia. Kita konfirmasi cukup kayak gitu aja. Apakah penjelasan yang saya jelaskan sudah cukup? Barangkali kan nasabahnya belum paham ya. Mungkin belum sarapan, jadi belum mudeng, belum langsung connect gitu kan ya. Langsung kita tanya dulu aja, sudah paham gitu atau sudah cukup bahasanya. Jadi kalau emang nasabah minta diulang, ya memang tugas customer service menjelaskan lagi. Jadi pastiin kalau sebelum tayangan customer service-nya harus udah makan, belum minum, udah cukup ya, biar fokusnya nggak kemana-mana. Kalau nasabahnya sudah cukup memahami, nah di sini
penjelasan produk. Nah, penjelasan produk sama informasi produk apa sih bedanya? Bedanya apa? Mau coba nggak? Boleh. Masih lagi nih. Apa bedanya? Bedanya kalau dari informasi produk itu cuma menjelaskan beberapa apa isi yang tidak produk dari bank ini. Kalau misalnya penjelasan produk kayak menjelasin setiap produknya secara mendetail, kayak tadi Bang Batara itu dijelasin secara mendetail pada kesini. Oke, udah bener ya. Mas siapa tadi? Mas Dani. Dani. Ya ampun, salah mulu ya benernya. Mas Dani ya. Mas Dani pintar banget ya. Benar itu bedanya. Jadi kalau penjelasan produk kita lebih rinci lagi ya. Jadi dibuka lagi ya tuh Bang Batara tuh apa aja sih punyanya, punya ATM, punya buku, punya fasilitas di channel mungkin teman-teman kan nggak tahu ya. Jangan sekarang. Dulu mas saya SMA nggak ngerti apa aja di channel. Gimana sekarang? Ada yang udah tahu kan channel semua udah tahu ya? Ya ampun. Tahu ya, masa nggak tahu kan zaman sekarang semua teknologi. Di channel tuh salah satu bagian dari channel digital. Jadi kayak misalnya ada banking. Bulat banget itu pokoknya. Mobile banking. Terus apa lagi yang teman-teman tahu? Itu platform kan? Itu net. Jadi channel tuh biasanya banyak tuh ada mobile banking, internet banking, ada debit online, ada SMS notifikasi, ada kode USSD. Itu bisa nanti saya jelaskan secara rinci ya. Nah, untuk penjelasan produk diantaranya yang tadi kayak ATM, channel buku tabungan, kemudian langsung setelah nasabahnya sudah mengerti, paham semuanya, tidak ada pertanyaan, barulah kita ke step selanjutnya, administrasi atau pengisian formulir. Teman-teman udah pernah lihat formulir pengisian tabungan atau pernah datang kan ya pastinya ya bank untuk mengisi formulir. Ini salah satu contoh formulir pembukaan rekening di Bank BTN. Kenapa ada banyak banget ya kalau ngisi pembukaan rekening? Karena kita harus ngisi data si nasabahnya secara lengkap. Maka nanti tanggung jawabnya itu untuk dapat ke Bank Indonesia. Semua sistem pembukaan rekening di bank itu datanya sekali kita input itu langsung link ke Bank Indonesia. Jadi apapun yang kalian isi itu harus berdasarkan data sebenarnya si nasabah. Jangan diparem, jangan dilengkap atau nggak diisi, karena itu nanti teman-teman sendiri yang pertama kali input itu yang harus tanggung jawab sama datanya si nasabah. Kalau nanti Bank Indonesia minta data nasabah tersebut, teman-teman jangan khawatir karena datanya sudah diisi lengkap sama si nasabahnya. Di formulir ini juga teman-teman nggak cuma isinya tentang data-data, tapi di sini juga ada bagian-bagian penting yang harus dipastikan nasabah itu mengerti. Kayak di bagian mengenai informasi nasabah pribadi, biasanya itu digunakan untuk kepentingan bank itu tersendiri saja ya. Kemudian juga ada penjelasan juga mengenai atau pemilihan produk yang tadi sudah dijelaskan. Itu semuanya bisa di sini oleh nasabahnya sendiri. Supaya kita bangga kalau ini nasabahnya dengan sabar membuka rekening di Bank BTN itu atas kemauannya sendiri. Bukan disuruh orang ataupun bukan terpaksa gitu. Nah, di sini sudah ada bagian yang harus diisi, kemudian harus ditandatangan sama nasabahnya sebagai bukti kalau nasabahnya sudah setuju dengan aturan dan ketentuan
formulir nih nasabahnya, itu kita bisa melakukan customer intimacy. Ada yang tahu customer intimacy? Masa nggak tahu sih? Biasanya kalau misalnya nasabahnya lagi ngisi, kita petugas bank juga sambil menggali lagi kedekatan dengan si nasabahnya, karena kita juga customer service punya tanggung jawab untuk mengenal si nasabahnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya adik berpikir hanya buka rekening aja, kalau customer service enggak, adik-adik customer service itu harus paham si nasabahnya itu seperti apa, supaya nanti ke depannya kalau nasabahnya butuh bantuan, kita bisa menerapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan si nasabahnya. Jadi kita berharapnya si nasabah rekening itu bukan untuk sekali aja, tapi nanti bisa berkelanjutan. Kalau misalnya kita perlu untuk apa, jadinya dia bisa kembali lagi ke BPM gitu. Jadi customer intimacy bisa kita gali dari misalnya nanya-nanya, Bapak Ibu kerja di mana gitu. Itu dari situ aja kita udah bisa memulai kerja di PT ini PT ini Mbak. Oh PT A. Bagian apa Ibu? Bagian ini. Oh sudah lama ya Bu? Sudah Mbak, sudah 5 tahun. Nah dari situ kita bisa menggali-gali lagi informasi supaya nanti ke depannya kalau misalnya kita mau mengajak nasabah untuk membuka rekening lagi, kita sudah dapat clue-nya gitu teman-teman. Jadi customer service kalau udah buka rekening bukan berhenti di situ. Nanti ke depannya kalau misalnya nasabahnya perlu apa, kan kita bisa lihat tuh data sebelumnya, oh nasabahnya seperti ini, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan pembuatan rekening dan pencetakan buku tabungan. Itu nanti semuanya dari sistem di kita itu ada sistem namanya BDS. BDS-nya itu bisa membuat si customer service bisa membuat nomor rekening berdasarkan data-data yang sudah diinput. Data-datanya yang diisi berdasarkan yang diisi nasabahnya kan, dari formulir kita isi di sistem itu, kemudian kita klik baru dia muncul nomor rekening secara otomatis. Nomor rekening yang akan muncul itu pun juga nomor rekening random ya teman-teman. Jadi nggak, kalaupun misalnya request nomor rekening itu juga bisa sebenarnya. Nah memang menunya menu tertentu. Kita akan muncul nomor rekening, dari situ kita nggak bisa langsung mencetak buku teman-teman. Karena tidak ada approval atasan. Itu teknis ya. Jadi kalau sudah ngisi datanya muncul rekening, kita menghubungi Mbak Citra untuk minta tolong di-approve ya Mbak nomor rekeningnya. Nah, nanti Mbak Citra nggak serta-merta langsung approve teman-teman. Mbak Citra akan minta di mana datanya. Mbak Citra kan belum tahu ini nasabahnya ada apa enggak. Kita minta approve aja. Nanti kalau nomor rekening jadi, nasabahnya nggak ada, nasabahnya bodong, siapa yang akan menjawab nomor rekening itu? Jadi kita kasih ke sini satu perkara yang di sini ada, kita kasih ke Mbak Citra dengan apa saja tampilannya. Ada yang tahu nggak? Boleh? Nggak apa-apa? Jadi Mbak Citra tampilannya apa Mbak Eka kalau misalnya saya mau atau Mbak Citra untuk approve? Tampilannya ada fotokopi, lampirannya ada NPWP, KTP, sama kartu keluarga. Baik, terima kasih Pak. Buat Mbak Eka. Makasih ya Mbak Eka. Betul teman-teman, jadi lampirannya pakai identitas si nasabah ya. Tapi pastiin identitasnya fotokopi Mbak Eka. Tapi harus yang asli supaya kita tahu, supaya Mbak Citra tahu kalau itu nasabah benar-benar ada. Kalau
nasabahnya ada kan berarti harusnya bisa dong nunjukin yang asli. Dan kenapa sih bank itu selalu minta yang asli untuk data-data KTP sama NPWP atau misalnya kartu keluarga? Boleh? Dengan baca? Kalau saya Mama Busyanti dari kelas 12 sekarang itu untuk jaminan atau persyaratan agar bank bisa menjamin dia bertanggung jawab atas rekening tersebut. Terima kasih. Baca apa tadi? Makasih ya Mbak Tana. Ya, jadi memang jaminan itu KTP asli bisa dipertanggungjawabkan, jangan hanya fotokopian karena ada lagi nanti kalau misalnya teman-teman dari customer service sebelum terjun ke lapangan tuh banyak teman-teman pendidikannya, diantaranya pendidikan untuk membaca KTP palsu, NPWP palsu, kartu keluarga palsu. Makanya kita untuk perbankan tidak menerima yang datanya kopi-kopian. Dan juga ada kita juga bisa mengakses customer service untuk website Dukcapil. Tahu kan ya Dukcapil? Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil mengakses data nasabah langsung berdasarkan nomor induk KTP atau KTP pribadi, KTP asli misalkan kita search dulu datanya bener nggak sih? Ini KTP-nya asli nggak sih? Kita cek tuh di data website KTP itu nanti akan keluar apakah data yang tertera di KTP sama anaknya yang di Dukcapil. Kalau ada yang berbeda kan boleh dianggap diragukan datanya. Nah, untuk setelah Mbak Citra sudah nge-approve rekeningnya, kita sudah tunjukkan, kita kembali lagi ke nasabahnya. Nah, setelah kembali ke nasabah, kita akan menawarkan untuk setoran awal seperti yang sudah kita informasikan, kita jelaskan tadi di awal mengenai si kriteria atau karakteristik dari tabungan sendiri. Setelah setoran awal selesai, tabungannya sudah aktif, sudah aktivasi kartu ATM dan besertai channelnya tadi. Pastikan channelnya harus terdaftar, jangan sekarang kalau nggak pakai digital susah banget teman-teman ya. Jadi mendingan pakai mobile banking yang lebih praktis dan nggak perlu khawatir keamanannya. Pastinya semua aplikasi yang berbasis digital itu pasti punya keamanannya masing-masing. Di antaranya seperti ada kode OTP atau kode keamanan, juga ada PIN standar ya, biasanya kan dibuat PIN standar untuk transaksi itu, baik untuk PIN ATM atau PIN mobile banking sendiri. Setelah itu tutup proses pembukaan rekening. Nah, kalau tutup proses pembukaan rekening biasanya kita ngomong apa ya ke nasabahnya? Nggak mungkin kan kita langsung ngusir aja itu nasabahnya, udah ya, gitu kan nggak mungkin ya. Gimana? Siapa yang mau apa tuh? Angkat tangan aja boleh. Angkat tangan. Boleh. Mbak siapa nih? Ya Allah, kenceng banget kayaknya kerudung. Stella ya? Mana Mbak Stella? Nutupnya. Geser bisa. Ya, boleh. Ya. Baik, Bu. Terima kasih Mbak Stella.
kendala, nanti bisa menghubungi Bank BTN di call center 1500286 atau bisa kunjungi BTN terdekat. Jadi nggak hanya ditutup, tapi kita juga kasih servis recovery. Kalau sewaktu-waktu ibunya perlu informasi di hari Sabtu Minggu kan customer service nggak ada. Jadi kita harus kasih solusi kalau si nasabahnya perlu sewaktu-waktu atau urgent. Yang 24 jam itu kontak center 15009 atau bisa BTN kunjungi BTN terdekat, karena biasanya di situ ada juga petugas security. Petugas security itu jangan salah ya teman-teman, petugas security dan talent itu bestinya banget, bestian banget kita bertiga itu sama talent sama security. Jadi kalau tiba-tiba nggak kontak, wah itu nasabahnya bisa lontang-lantung kemana-mana, informasinya nggak sama gitu. Jadi pastiin tiga-tiganya memperoleh informasi yang cukup untuk menginformasikan ke si nasabahnya. Udah kita tutup, ada yang namanya proses selling skill. Selling skill dari judulnya aja jualan teman-teman. Jadi tadi gunanya intimasi ya teman-teman, nggak cuman untuk nanya-nanya basa-basi, cuman sambil nunggu kita nginput data doang atau sambil nunggu si nasabahnya ngelengkapin formulir. Selling skill ini yang digunakan ketika kita sudah tutup layanan. Supaya apa? Supaya nasabahnya nggak kemana-mana, biar balik lagi aja ke BTN gitu. Karena produknya BTN kan nggak cuma untuk KPR ya, produknya BTN tuh banyak banget investasi bisa, apalagi untuk tabungan siswa juga kita juga punya dan juga sebagai administrasi. Kalau yang punya rekening BTN akan ya, oh udah tabungan apa? Tabungan tuh junior, tabungan tuh belum bisa kalau bisa. Jadi junior itu biasanya dipakai bisa sampai 12 tahun, atau yang juara itu juara lebih tepat mungkin ya kalau SMA ya usia 13 tahun sampai 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena ini pemakaiannya diharapkan bisa sampai lulus kuliah 23 tahun. Jadi kalau udah lulus kuliah baru deh bisa pindah ke tabungan umum BTN Bataran. Udah selling skill, follow up. Follow up ini follow up apa ya? Ada yang tahu nggak? Follow up apa sih ini? Minta follow up apa ya? Ya, jadi follow up itu di sini minta follow up atas penjualan yang baru aja kita lakukan. Kita nih udah bukan tabungan, terus sudah kita tutup, terus kita jualin produk yang lain, nawarin produk yang lain berdasarkan cerita nasabah yang sebelumnya. Dan kita pengen tahu yang jawabannya mau langsung lebih baik pasti itu namanya follow up. Salah satu namanya adalah jadi kita tanya sama nasabahnya, gue mau langsung dibukain tabungan. Barangkali kalau misalnya oh iya oke, kita buka itu tabungannya, dapat deh kita 2 poin dalam satu hari, dalam satu kali transaksi pembukaan rekening. Kita follow up. Kalau misalnya nasabahnya nggak bersedia, kita customer service harus jawab apa ya? Kira-kira kalau misalnya nasabahnya nggak dulu deh Pak, saya nggak mau dulu, kita customer service gimana? Jangan nangis ya, ditolak. Jangan nangis kalau ditolak. Customer service kalau dibilang nggak dulu Mbak, saya baru aja buka tabungan buat kredit, nanti dulu kita customer service harus berproses. Jangan pantang menyerah, kita tanya lagi, loh kenapa Bu? Memangnya mau untuk investasi ke depannya mau dipersiapkan, nggak mau dipersiapkan dari sekarang sambil nunggu KPR selesai? Enggak Bu, misalnya kayak gitu lagi nasabahnya, enggak dulu deh Bu, nanti dulu saya tanya suami saya tanya keluarga saya dulu. Customer service harus jawab apa lagi? Nangis ya, baru habis itu nangis gitu. Oh tolong lah Bu, gitu ya. Gak bisa, gak apa-apa teman-teman. Jadi memang mental customer service
Tapi bukan berarti kita harus ngejar-ngejar ya sama nasabahnya kayak ngejar-ngejar utang gitu nanti ke depannya. Enggak kayak gitu. Kita follow-up aja. Baik Ibu, saya hargai keputusan Ibu. Hargai keputusan Ibu saat ini. Kalau mau buka rekeningnya, tapi boleh nggak Bu? Nanti misal ini hari apa? Yang Kamis ya? Hari Senin deh Bu, saya mau telepon Ibu. Barangkali Ibu sudah selesai diskusi dengan keluarganya. Mungkin di weekend kan sudah ngumpul keluarganya, suaminya mungkin sudah bisa relax diajak ngobrol. Senin, kemudian kita sebutkan apa lagi ya? Tanggalnya, jamnya kita sebutin. Senin Bu, tanggal 21 November, kira-kira jam 9 pagi. Kenapa kita sebut kira-kira? Karena kita nggak tahu ya si nasabah kosongnya jam berapa. Kita harus nanya kira-kira jam 10 Bu, saya telepon Ibu ke nomor handphone Ibu yang tertera di sini ya Bu, yang tertera di buku tabungannya atau yang tertera di formulirnya. Kita telepon ke sini Ibu jam 10 pagi kira-kira. Boleh ya Bu untuk kembali saya tawarkan, barangkali sudah selesai diskusi dengan keluarganya. Nasabah pasti akan jawabnya rata-rata boleh deh Mbak. Tapi kan urusan dia saat itu kelar dulu. Rata-rata nasabah begitu ya. Mereka tuh apa? Iya deh Mbak, ntar aja dia udah jawab aja. Gitu. Oke, kita harus nama nasabahnya siapa? Hari Senin jam 9 kita harus teleponnya. Jangan lupa sampaikan kita nelponnya dari kantor. Jadi jangan nanti sampai dari kantor, karena kan biasanya nomor kantor itu nggak bisa ditelepon balik ya teman-teman. Atau kalau misalnya telepon kantornya mungkin lagi bermasalah, kalian bisa menghubungi dengan nomor pribadi, tapi harus disebutkan perkenalan dulu sebelum menelpon. Biasanya kan lewat WA ya, disebutkan dulu, permisi saya ini selamat pagi, customer service dari BBI, Ibu maaf saya mau telepon Ibu bisa ya. Seperti itu ya kalau misalnya mau lewat nomor pribadi. Tapi kalau mau lewat dari nomor kantor, tinggal bilang kayak gini, oke Bu, Senin jam 10 pagi tanggal 21 saya telepon dari nomor kantor ya kalau gitu. Dia nanti kalau udah kayak gitu nanti ibunya ikut dikirain pinjol. Ya, dikirain pinjol, dikirain ada yang utang, padahal baru aja terusnya gitu kan. Oke deh, setelah yaudah saling transaction. Jadi saling transaction itu isinya teman-teman mengenai promo-promo dari tabungan yang dipunya, ataupun mengenai debit BTN-nya itu sudah memiliki fasilitas debit BTN online. Nah, debit BTN online itu biasanya digunakan untuk apa aja? Misal untuk debit belanja Tokopedia, misalnya belanja di Bukalapak. Nah, itu kita kasih tahu di situ promo-promo. Selling more itu bukan produk, tapi mengenai promo, bukan mengenai produk-produk. Kalau produk-produk sudah cukup kan ya di depan. Setelah selling more, baru deh bikin akhir lengkap. Baik Ibu, untuk pembukaan rekening sudah selesai. Ada lagi yang bisa dibantu? Tidak ada. Pulang. Terima kasih atas kunjungannya ke Bank BTN Bekasi Jaya Indra. Mudah-mudahan Ibu dilancarkan urusannya, bakal pulang dari situ maksudnya ya. Mudah-mudahan dilancarkan dalam perjalanannya, atau hati-hati di jalan. Selamat siang. Sudah selesai. Sebenarnya teman-teman kalau udah tahu kunci-kuncinya, bahasa mah bisa dibuat sendiri. Memang awal-awal saya juga ngapalin skripnya kok, ngapalin saya sampai, karena kan kita kan administrasi itu sebelum terjun ke lapangan 1 bulan pendidikan di kantor pusat, 1 bulan pendidikan di kantor pusat. Kita mulai ya. Jadi Mbak Clary di sini sebagai customer service, nanti Mas Adrian sebagai Mas Adrian yang mau jawab apa Mas apa nanti udah ada oke.
Dari mulai berdiri, Mbak Glenn sudah berdiri ya untuk mengajarkan Adrian. Baik, silakan. Nomor antrian 3, silakan. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Bapak? Silakan duduk Bapak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Clement sebagai customer service di bank BTN. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Adrian, Bu. Baik Bapak Adrian, bagaimana hari ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Bapak. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Saya ingin membuka rekening, Bu. Baik Pak Adrian, apakah Bapak Adrian pernah memiliki tabungan di bank BTN sebelumnya? Kebetulan belum pernah. Baik. Baik Bapak, untuk perorangan atau lembaga ya Pak Adrian? Ini untuk perorangan. Baik Bapak, mata uang rupiah atau falas? Mata uang rupiah. Hasil pembukaan rekening, kalau boleh saya tahu untuk transaksi atau investasi apa Adrian? Untuk transaksi. Keperluan transaksinya seperti pembayaran dan pembelian keperluan harian atau lebih kepada transaksi dalam jumlah yang lebih besar untuk keperluan bisnis mungkin? Untuk keperluan bisnis. Untuk keperluan bisnis juga. Baik Bapak, lebih kepada transaksi harian model biasa atau yang lebih fleksibel ya Pak? Yang lebih fleksibel. Baik Pak Adrian, Bank BTN mempunyai tabungan Batara yang sesuai dengan kebutuhan Bapak saat ini. Apakah Bapak sudah mendapatkan informasi mengenai produk Batara yang akan diberikan? Belum tahu informasinya. Baik Pak Adrian, sudah berarti belum mengetahui informasinya ya Pak? Belum. Saya akan jelaskan mengenai tabungan BTN Bataranya ya Pak. Di sini tabungan BTN Batara adalah tabungan untuk keperluan sehari-hari dengan setoran awal hanya 200.000 saja Bapak. Saldo minimal mengendap hanya 50.000 saja. Setoran lanjutannya hanya 10.000 dengan biaya administrasi 12.500. Suku bunga berjenjang dan biaya penghapus saldo minimum 5.000 dan donat 5.000 saja. Apabila rekening selama 3 bulan tidak aktif, sampai tutup otomatisnya dan biaya lain dapat dilunasi. Tabungan Batara dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus dapat digunakan sebagai kartu debit, Visa dan berbelanja online dengan debit BTN online. Bapak Adrian, silakan pilih jenis kartu yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat disesuaikan dengan limitasi transaksinya ya Bapak. Kartu yang mana Bapak? Iya, saya ingin memilih kartu Gold. Gold. Baik Bapak, jadi instan atau Bapak menginginkan nama pada kartunya? Langsung jadi instan aja, Bu. Karena untuk kartu dengan nama digunakan biaya 10.000, proses pengerjaannya 7 hari kerja. Atau Bapak dapat memberikan personalisasi
KBTN dikenakan biaya 50.000 dan proses pengerjaannya hanya 14 hari saja Bapak. Bapak menginginkan kartu yang mana langsung jadi? Yang masih jadi. Baik Bapak, jadi pilih kartu debitnya Gold 4 ya Pak. Biaya administrasi bulanannya kartu debit Gold hanya 4.500 dan biaya penggantian kartu hilang atau rusak dikenakan biaya 20.000 saja. Dan kami langsung dapat melayani